Hari-hari tugas banyak banget anjir. Iya lagi. Baik banget anjir tugasnya gila, gak ada habisnya. Ya kalau lu kerjain mah malah banyak, kocak. Iya sih. Udah. Ya mau gimana lagi ya, kan bentar lagi kita lulus, jadi selesaiin aja tugasnya. Emang udah selesai ya? Kalau iya sih lele. Iya ya, si paling pro ajarin dong. Sepuh. Gak gitu anjir. Tapi kan kita bentar lagi lulus nih ya. Kalian ada gambaran nggak nanti setelah lulus mau ngapain? Gue mah simpel aja. Habis lulus, kerja, nikah, lanjutin hidup. Kalau gitu mah kurang menantang bro, mana main. Ya semua orang mah punya pandangan masing-masing, kocak. Kalau gue sih pengennya buat bisnis sih. Menarik. Bisnis gimana tuh? Gue pengennya sih bisnis yang bermanfaat kan gitu, nggak hanya buat manusia, tapi juga berkontribusi buat lingkungan juga. Anjay, mantep tuh. Bisnis apa ya? Nah, kalau itu gue nggak tahu sih. Tapi bagus sih tujuannya. Selain nambah lapangan pekerjaan, itu juga ada kontribusi buat lingkungan. Gitu kan? Betul-betul. Karena kalau gue lihat tuh sekarang tuh alam semakin kesini semakin sakit anjay. Tapi bener sih, ini gue yang baru lihat berita katanya itu hampir 40% emisi karbon di dunia itu berasal dari produksi, terutama dari produk semen dan bata biasa. Nah, jadi limbah industri sama sisa material bangunan itu numpuk terus dan nggak ada yang ngurusin. Wah, bener tuh. Dari masalah itu, kayaknya kita bisa bikin ide bisnis sesuai sama tujuan yang dibilang oleh Fiat tadi. Tapi bisnisnya gimana ya? Mungkin dari limbah-limbah industri itu bisa nggak sih? Nah, karena konteksnya konstruksi, kita ini bisa manfaatin limbah konstruksi ini jadi bahan bangunan ramah lingkungan gitu. Wah, masuk akal sih. Kalau bisnis itu bisa diterusin, bisa jadi bisnis gede tuh. Apalagi impactnya bisa bikin lapangan pekerjaan baru sama bantu lingkungan juga sih. Setuju. Jadi arahnya tuh jelas. Dari masalah limbah, emisi, kita bisa punya ide bisnis, kontribusi antara lingkungan sama ekonomi. Kelas. Tapi produknya gimana? Mungkin produknya bisa kayak bata ringan yang dibuat bangun-bangunan gitu gak sih? Tapi bata ringannya dibuat pakai campuran limbah daur ulang. Nah, jadi kita itu bisa manfaatin limbah daur ulang yang biasa kita buang gitu aja. Gimana? Terus apa lagi? Kalau ngomongin soal konstruksi, kita bisa bikin panel dinding gitu. Terus bahannya dari plastik bekas yang kita ubah jadi ringan dan gampang dipasang gitu sih. Nah, terus sama ini nih, ada namanya green cement. Kalau gue cari di internet sih, dia juga membantu mengurangi limbah industri. Nah, caranya tuh, kita pakai limbah industri itu contohnya ini ada abu residu halus, hasil pembakaran batu bara dari pembangkit listrik, ada slag dari industri baja, bahan organik kayak cangkang telur sama eceng gondok, atau sumber energi terbarukan yang lainnya. Nah, jadi bedanya kalau pakai semen yang ada di ide kita itu lebih mengurangi emisi untuk pembangunan daripada di pembangunan pada umumnya lah. Wah, mantep sih. Kalau bisa jadi bisnis beneran tuh, wah, ngeri. Nah, itu bakal impact-nya juga gede banget sih. Tapi karena kita lagi bikin perusahaan ya, jadi kita harus punya nama perusahaan nggak sih? Dari kalian ada ide nggak? Sumber makmur. Mitra Jaya tadi. Ya, yang bener kocak. Gak tahu tuh, jelek banget tuh namanya. Gimana kalau namanya Terraform? Anjay, menyala bangku. Gua tambahin, gimana kalau Terraform Manufacturing Indonesia nanti bisa disingkat jadi TMI? Gimana menurut kalian? Nah, boleh tuh, makin kelihatan kayak perusahaan gede ya. Kalau gitu berarti sekarang kita diskusi tentang visi misi, tujuan, dan strategi dari perusahaan kita. Hasil dari pembahasan sebelumnya, nama perusahaan yang kita buat adalah Terraform Manufacturing Indonesia atau bisa disingkat dengan TMI, yang bergerak di bidang usaha manufaktur material bangunan ramah lingkungan, dengan bentuk usaha PT atau perseroan terbatas yang berdiri pada tahun 2024, berada di kantor pusat di Gresik, Jawa Timur. Untuk websitenya www.terraformindonesia.co.id. Kami juga sudah membuat tagline yaitu Building Tomorrow Sustainably.
Produk dari Terraform ini ada 3. Yang pertama yaitu EcoBlock. EcoBlock ini adalah bata ringan ramah lingkungan yang terbuat dari campuran limbah kaca dan pasir daur ulang. EcoBlock ini lebih ringan 20% dari bata biasa, tahan cuaca, mudah dipasang, serta diproduksi dengan energi lebih efisien dan emisi karbon lebih rendah. Yang kedua yaitu RePanel. RePanel adalah panel dinding modular berbahan plastik bekas dan serat alami. Bobotnya ringan, kuat, tahan air dan rayap, serta menggunakan sistem modul fleksibel yang mempercepat proses pemasangan dan menekan biaya konstruksi. Lalu yang ketiga ada TerraSem. TerraSem ini adalah semen hijau atau semen ramah lingkungan yang dibuat dari limbah industri seperti abu batu bara dan slag baja. TerraSem ini mampu mengurangi emisi karbon hingga 30% dan membantu pengolahan limbah. TerraSem memiliki daya rekat kuat, cepat kering, dan tahan lama yang cocok digunakan untuk pembangunan berkelanjutan. Visi perusahaan kami yaitu menjadi pelopor industri material bangunan berkelanjutan di Asia Tenggara yang berkomitmen menciptakan solusi konstruksi ramah lingkungan dan efisien menuju masa depan rendah karbon. Misi kami yaitu yang pertama, mengembangkan inovasi material bangunan rendah emisi dengan teknologi ramah lingkungan. Yang kedua, mengurangi limbah industri dan rumah tangga melalui sistem waste to product. Yang ketiga, menyediakan material green building yang terjangkau dan berkualitas tinggi. Yang keempat, membangun kemitraan strategis dengan pengembang properti ramah lingkungan dan proyek pemerintah. Yang kelima, yaitu menjalankan proses produksi efisien dengan prinsip zero waste manufacturing. Untuk tujuan Terraform sendiri, yang pertama ada mengurangi 20% emisi karbon dari produksi material konstruksi dalam 5 tahun. Yang kedua ada menguasai 15% pangsa pasar material bangunan hijau di Indonesia pada 2030. Yang ketiga ada mendapatkan sertifikat ISO 1041 atau Environmental Management dan Green Industry Certification. Yang keempat ada menjalin 100 kemitraan bisnis to bisnis dengan proyek konstruksi keberlanjutan di Indonesia. Untuk strategi, di sini ada strategi korporasi, yaitu berfokus pada pertumbuhan berkelanjutan, melakukan ekspansi kapasitas produksi, dan menjalin kemitraan dengan BUMN maupun pemerintah. Yang kedua adalah strategi bisnis, yaitu dengan menerapkan strategi diferensiasi, lalu mengoptimalkan produksi melalui biaya, teknologi hemat energi, dan pemanfaatan bahan daur ulang lokal. Kemudian strategi fungsional, yaitu dengan menerapkan lean dan green manufacturing. Kemudian memperkuat citra merek ramah lingkungan, mengakses pendanaan hijau dari investor ESG, dan melatih karyawan dalam teknologi hijau dan pengelolaan limbah.